Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada Pak Abid yang sudah bersedia untuk menghadiri wawancara pada malam hari ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu kalam dengan tema wujud sikap dan perilaku masyarakat kalam di Nusantara. Kami dari kelompok 7 dari kelas 3F Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Abid. Langsung saja pertanyaan pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Pertanyaan pertama langsung saja. Ya, silahkan. Baik Pak, izin bertanya. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai perkembangan ilmu kalam di masyarakat Indonesia saat ini? Terima kasih. Ya, perkembangan ilmu kalam di masyarakat gitu maksudnya ya. Sebetulnya apa ya? Untuk pembelajaran ilmu kalam sendiri itu ada kelas-kelasnya, menurut saya gitu. Jadi tidak semuanya bisa belajar secara mendalam dan detail. Nah, kenapa? Karena untuk pembahasan ini sendiri, seperti pengalaman saya dulu, ya, itu tidak diajarkan secara detail di masyarakat secara umum, karena mempelajarinya itu gampang-gampang angel, ya. Gampang-gampang angel. Apabila mempelajari ilmu kalam itu sendiri tidak sampai maksimal, itu bisa menjadikan bumerang atau buah simak apa jeneng ya, bisa menyesatkan pada pembelajar ilmu kalam itu sendiri. Pendapat saya untuk masyarakat sekitar, kalau di daerah saya karena bukan komunitas santri, bukan komunitas pondokan, artinya tidak diberikan pembelajaran atau dalam pengajian itu secara detail, secara mendalam. Artinya cuma kadang disampaikan pada pengajian itu sekelumit aja gitu ya. Seperti kalian kalau dunia SMA dulu atau sebelum di kuliah pernah belajar ilmu kalam? Belum ya. Apa ya bingung apa udah belajar ilmu kalam? Yeah. Agak bingung. Agak bingung, ya itu ya. Karena itu memang sebenarnya kewajiban sih ya. Sebagai orang muslim atau mukmin itu belajar ilmu kalam sebenarnya wajib. Namun untuk orang awam yang tidak berniat belajar secara mendalam, lebih baik tidak. Oke. Mending mengikuti atau taklid kepada para alim ulama ahlus sunnah, itu yang paling aman. Dan toh kalau kamu belajar tidak bisa sendiri, harus memiliki guru yang berkompeten. Ya, takutnya nek belajar dewe akhirnya nanti malah tersesat. Nanti bisa-bisa mensifati Gusti Allah itu salah. Lah nek ngene engko imanmu wis batal nantinya. Gitu. Jadi untuk perkembangannya di Nusantara terutama, ya saya pikir tidak ada jawaban pasti. Ya, maksudnya tidak semua orang Islam di Indonesia ya mendalami ilmu kalam tersebut. Hanya mereka-mereka yang berkecimpung di pendidikan Islam, seperti di pondok-pondok, seperti di madrasah-madrasah yang Islami, seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Atau mungkin ada pertanyaan lanjutan, artinya kaitannya pertanyaanmu tadi gitu. Iya. Selanjutnya juga ada beberapa pertanyaan lagi Pak yang mau disampaikan sama teman saya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Ya, Pak Ajeng Tanglet niki, apakah menurut Bapak sikap masyarakat dalam pengaplikasian ilmu kalam itu sudah tepat untuk saat ini? Ya. Alhamdulillah untuk pengaplikasian atau penerapan
secara umum, karena kita di Indonesia ini lebih kepada Ahlussunnah wal Jamaah, itu entah mereka belajar sendiri, entah itu sekedar taklid kepada para alim ulama, alhamdulillah sudah pada baik semuanya, ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya terlihat di Indonesia ini tidak ada karakter-karakter Muslim yang seperti halnya dulu ada namanya kelompok semacam Qadariyah atau Jabariyah, ya rata-rata kabeh ngaku ahlu sunnah, ya enggak? Dia itu mereka-mereka yang beranggapan bahwasanya manusia mutlak memiliki kemampuan dalam menentukan kehidupannya secara mutlak. Tahu mutlak ya, artinya maksimal. Ya, kayak kamu mau senyum bisa, mau makan bisa, mau apa bisa? Bisa. Coba kamu angkat tangan, bisa enggak? Bisa. Bisa ya. Oke, itu kemampuan manusia dalam menentukan takdir, ya enggak? Iya. Tapi bisa enggak kamu menahan lajut nadi? Enggak. Enggak bisa, itu namanya kamu tidak memiliki kemampuan. Makanya ada Qadariyah, mereka yang merasa mampu. Kemudian ada Jabariyah, mereka yang merasa tidak mampu. Artinya mereka yang merasa kehidupan ini sudah diatur kayak robot. Kayak kamu mau ngapain itu sudah kayak otomatis semuanya gitu. Nah, di antara Qadariyah dan Jabariyah ini ada namanya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Ya, di tengah-tengahnya, artinya manusia itu berkesempatan untuk menentukan pilihannya, namun ada takdir yang menyertainya seperti itu. Mumet mesti gue belajar kayak gitu. Yes, pokoknya gue kurang lebih. Kalau di kuliah diajarkan tentang apa? Ya. Apa coba salah? Dosen ini siapa? Dosennya Pak Mustajab. Pak Mustajab. Iya. Ya aku ya kenal sini. Ya itu. Ya. Biasanya kan untuk ilmu kalam itu sebenarnya sama-sama tauhid, ya, tentang mensifati Allah, tentang qadarnya, tentang bagaimana kita itu mensifati Allah dengan benar supaya kita tidak salah dalam mengimani zat Allah seperti itu. Ya, tapi lebih pada logika penalaran seperti itu. Kurang lebihnya yang saya pahami dulu pelajaran ilmu kalam seperti itu. Tapi kalau keliru ya mbuh aku ya seralian. Ya, mau disanggah kira-kira apa yang saya sampaikan itu barangkali ada yang tahu. Masih kurang paham, Pak. Kaitannya apa? Maksudnya Tadi pertanyaanmu tadi. kita masih kurang paham dalam mempelajari mata kuliahnya itu juga. Jadi kalau mau ditanyain kurang mengerti gitu. Iya, paham. Ya pancen jane dudu fakmu atau dudu jurusanmu ya. Tapi mungkin kan cuma pengenalan buat apa? Iya. Jurusan apa? Manajemen bisnis syariah. Manajemen bisnis syariah mana ya? Manajemen bisnis syariah. Oh, saya kira neko-neko wae jurusannya. Ya itu memang untuk mendalami itu sendiri harus penjurusannya harus secara detail harusnya ya yang jurusan-jurusan akidah filsafat kan seperti itu ya. Iya. Ya pengalaman aja intinya tuh. Kalau pertanyaan yang pertama tadi agak sanksi, artinya agak lucu menurut saya ya. Tapi untuk pertanyaan kedua saya bisa jawab bahwasanya di Indonesia ini penerapan ilmu kalam kaitannya mensifati Gusti Allah itu sudah bagus, sudah tepat. Karena di Indonesia ini iklimnya
muslimnya menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah posisinya di tengah-tengah, ya, antara saya sampaikan tadi Qadariyah dan Jabariyah, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Iya, pertanyaan selanjutnya, silahkan. Tadi kan yang penerapan ilmu kalam sudah tepat di Indonesia. Nah, mengapa ajaran-ajaran dalam ilmu kalam bisa mempengaruhi kehidupan di masyarakat? Oh ya, terima kasih. Ya, ya mau tidak mau harus berpengaruh. Ya, berpengaruh. Artinya seperti ini, ya. Dalam kehidupan bermasyarakat ini kita tidak lepas daripada permasalahan tentang kehidupan yang ibaratnya permasalahan kehidupan, ya. Orang kan kadang mikirnya yang lagi putus cinta misalnya kan, begitu nelongsonya hatinya, begitu sakitnya dan sebagainya, seakan-akan di situ dia tidak melihat qadarullah, seakan-akan memang dia menjadi orang yang paling terpuruk seperti itu. Atau yang lain, ya. Misalkan orang lagi sukses, ya. Yang gue sukses biasanya atau bisa mengerjakan soal atau nilainya bagus, ya, itu lebih kepada keakuan, tidak keakuannya, Pak, ya. Oh, kalau ini aku karena saya belajar maka saya pintar, atau karena saya diizinkan Gusti Allah maka saya pintar. Kamu lebih cenderung yang mana? Merasa pintar. Ya, kalau saya Nah, iya di situ. Sebenarnya itu tipis sekali, ya, kepada hal di mana iman kita agak error di situ sebenarnya. Ya, sebenarnya ada error gitu. Memang secara logika secara alur logika kemanusiaan, nek manusia itu nek belajar pasti pintar, nek mandi pasti bersih, nek makan pasti kenyang, itu boleh kita berpikiran seperti itu, ya. Tapi harus ingat, ya, ketika kamu mendapatkan suatu hal atau mengalami suatu keadaan, ya, di mana takdir itu pasti menyertaimu, ya. Jadi Gusti Allah itu pasti berperan, dan perannya lebih dari peranmu dalam kehidupan yang ada. Perannya sangat besar, ya. Itu kita tidak sadar, ya. Seakan-akan misalkan kita sukses, story kita luar biasa, bahwasanya memang seakan-akan kita itu bisa sukses karena kita sendiri, tapi sebenarnya tidak, ya. Jadi kepada pertanyaan tadi, ya, penerapan ilmu kalam tadi pertanyaan ini mau kali aku. Mengapa ajaran-ajaran dalam ilmu kalam bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat? Oh iya, betul sekali. Coba kita tengok beberapa keadaan di Indonesia kaitannya dengan ormas-ormas Islam, ya. Itu banyak sekali ya, mohon maaf ini sebelumnya, dalam menyikapi keadaan di Indonesia ini, ya, ada sing kalem, ada sing kontok-kontokan, seperti saya sampaikan tadi tentang nasib tadi, ya. Ketika kamu sukses kamu merasa kamu hebat, tapi ketika kamu terpuruk karena terasa kamu itu orang paling nestapa di dunia, atau orang yang paling mesakeh di dunia gitu. Dalam konteks lain, contohnya ormas-ormas Islam di Indonesia, ada yang menyikapi pandemi dengan santai, artinya ya udah ikut pemerintah saja. Ada yang menyikapi pandemi dengan kontok-kontokan. Ya, ada yang tidak percaya, ada yang menghujat sana sini, ada yang menghujat pemerintah. Ya. Di situ sebenarnya simpel aja kalau saya pribadi, ya. Karena saya ini ikutnya Ahlus Sunnah
An-Nahdliyah, artinya NU secara kultural. Ya. Saya tidak perlu saya mengorek-ngorek pandemi itu benar enggak toh. Saya tidak perlu vaksin itu ada chipnya enggak toh. Vaksin itu perbuatan dari mana? Saya tidak perlu mengorek secara jauh. Cukup mengikuti ya orang-orang ahli ya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah pada orang-orang yang ahli ya. Jika kamu tidak tahu, kalau orang dokter sudah bilang ada pandemi ya kita ikut percaya gitu aja. Kalau para alim ulama mengatakan ayo ning masjid nganggo masker ya udah kita ikut aja. Ya. Jadi jika kamu menerapkan ilmu kalam ini dengan baik dalam dirimu ya, insya Allah uripmu orang gumunan, orang kagetan, tidak banyak khawatir, tidak banyak apa ibaratnya protes ya. Pokoknya menjalani hidup itu pasti akan bahagia kalau benar-benar bisa menerapkan seperti itu ya. Memang secara umum normal Islam itu syarat dengan politik kan gitu. Mana yang benar, mana yang salah kita juga tidak tahu. Ya. Tapi kalau saya sendiri orangnya ya ikut yang woles-woles saja, tidak perlu yang kontra-kontra seperti itu. Itu ya sesuai tidak dengan pertanyaannya itu. Sesuai. Lalu, wah ya, jadi penerapannya seperti itu. Jadi bisa dipahami maksud saya ya. Nek ora paham kon beleni ya tak beleni. Memang saya ngomong kadang rada muter-muter gitu ya. Muter-muter. Karena memang ora persiapan, ora pertanyaannya enggak persiapan tadi. Ada lagi pertanyaan atau sanggahan atau apa? Ya, ini ada pertanyaan terakhir ya, Pak. Dari teman saya juga nanti disampaikan. Silahkan. Silakan pertanyaan yang terakhir. Saja sinyalnya paling. Gini, menurut Bapak bagaimana wujud dan sikap yang baik yang patut untuk dicontoh di masyarakat dan bagaimana penerapannya di masyarakat saat ini, Pak? Sikap apa ini Mas ya? Ya tentang itu lah, ilmu kalamnya. Di masyarakat atau di pribadi. Sebenarnya kalau kalam itu kan akidah ya iman. Sebenarnya ini lebih pada ke pribadi bukan ke masyarakat. Ya Bro Jani. Ya intinya gini ya. Kalau wujud sikap yang baik tentu saja kaitannya penerapan ilmu kalam tadi apa ya, sikap yang baik dalam menerapkan ilmu kalam di masyarakat gitu maksudnya Mas ya? Iya Pak. Yang jelas gini ya, tentu secara umum ya, kita harus dan tidak boleh menafikan adanya Allah di keseharian kita ya. Dalam bermasyarakat, dalam bersosial ya, kita tidak boleh menafikan adanya Tuhan di sekitar kita. Makanya di situ selain kita berusaha dalam kegiatan keseharian kita dalam mencapai cita-cita atau bekerja dan seterusnya ya, kita tidak boleh lepas bahwasanya Gusti Allah itu ada dan selalu takdirnya itu selalu mendampingi kita. Takdirnya itu selalu menyertai kita. Ya, kamu tidak akan tahu itu takdir sebelum apa yang kamu kerjakan itu berakhir. Jadi kalau saya sebagai guru misalkan ya, ingat sekali dawuh Mbah Maimun Zurban almarhum Mbah Maimun Zurban.
Zubair almarhum. Ya. Jadi guru itu jangan berharap muridnya pintar. Ya. Loh, kenapa seperti itu? Ya. Yang penting diniati nyampaikan ilmu. Karena kalau orang yang berharap muridnya itu pintar, delalah muridnya kok ora mudeng-mudeng, ya, itu nanti yang disampaikan ilmu tersebut malah tidak berkahi, tapi malah menjadikan seperti apa ya ibaratnya, seperti laknat. Artinya gini, karepe ati menyampaikan ilmu, tapi karena berharap muridnya pintar, ya, tapi malah nusu-nusu, malah marah-marah karena muridnya adalah pasti ada yang tidak pintar. Sikap di situ ya, pas sekali dengan kaitannya memahami takdir tersebut. Bahwasanya sing iso nggawe pinter kuwi ora guru-guru, bukan orang tua, bukan para ustadz, para kiai. Ya. Namun yang bikin kalian pinter, yang bikin siswa-siswi itu pintar itu secara ilmu akidah atau keimanan, atau kita ambil dari ilmu kalam tadi misalkan, ya, itu Gusti Allah yang berperan. Seperti halnya kamu bersosial, ya, mesti ada singgungan. Bermasyarakat itu pasti ada singgungan. Ya. Di situ yen kowe tidak menyertakan bahasanya Allah beserta takdirnya itu di sekeliling kita, itu bakal sidik-sidik baper, sidik-sidik menjadi masalah, sidik-sidik menjadi apa ya, problem. Baik, terima kasih kepada Pak Abid atas ilmu dan penjelasannya. Sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih udah meluangkan waktunya juga untuk hadir membantu kami. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.